Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak selalu gunakan masker jika bepergian. Protokol kesehatan penting, sangat-sangat penting karena sekarang pandemi masih belum berakhir. Selalu jaga kesehatan, minum jamu, jangan lupa cuci tangan juga. Anak-anak, kita sekarang memasuki materi bab 3 yaitu teks prosedur. Anak-anak, sebenarnya teks prosedur itu sudah tidak asing lagi untuk kalian. Secara tidak langsung, teks prosedur itu sehari-hari sudah kalian alami, sudah kalian rasakan juga, pastinya sudah kalian pernah dengarkan. Contohnya kalian, orang tua kalian membeli sebuah alat elektronik, di mana di dalam kotak alat elektronik tersebut ada buku panduan, ada buku tentang tata cara penggunaan, tips penggunaan dari menyalakan sampai mengoperasikan, pasti itu ada. Nah, itu sama halnya dengan teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Anak-anak, teks prosedur seperti yang ada di tampilan, yaitu suatu teks yang menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca, pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jadi ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Apa saja Pak Ruli? Contohnya itu membuat sesuatu. Bisa jadi membuat sesuatu itu membuat minuman, membuat makanan, membuat jamu instan, membuat kerajinan. Nah, sedangkan melakukan sesuatu pekerjaan itu apa Pak Ruli contohnya? Contohnya bisa olahraga, contohnya berlari, kemudian mandi, sikat gigi, kemudian cuci entah cuci piring, entah cuci baju. Terus yang terakhir contohnya menggunakan sesuatu alat. Menggunakan suatu alat itu contohnya ya alat cuci piring itu sendiri. Jadi berbeda. Cuci piring, melakukan cuci piring atau menggunakan alat cuci piring, nanti dibedakan ya. Terus contohnya lain lagi menggunakan alat musik, menggunakan komputer, menggunakan papan tulis atau spidol. Nah itu. Jadi ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Kita lanjut. Oke, yang harus kalian pelajari saat ini yaitu ini peta konsep yang Pak Ruli sampaikan dan tim Bu Sela dan Pak Noel. Yang pertama mengidentifikasi ciri teks prosedur, yang kedua menyimpulkan isi teks prosedur, yang ketiga menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur, yang keempat kalian harus menulis dan meragakan teks prosedur. Artinya nanti tugas besarnya di teks prosedur ini kalian wajib membuat sebuah video tentang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau cara menggunakan sesuatu. Silakan dipilih. Itu dipikir nanti saja. Yang penting sekarang materi pertama. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Di dalam teks prosedur harus terdapat 3 bagian ini. Dia harus mencirikan, yang pertama, Pak Rizom dulu. Yang pertama harus terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Contoh bertahap ya. Masukkan air, masukkan sayur, lalu kemudian aduk. Langkah-langkah tersebut harus ada. Jika tidak ada, maka bisa dikatakan teks tersebut bukan teks prosedur.
Kemudian aturan atau batasan dalam bahan. Biasanya di dalam teks prosedur itu harus ada batasan atau ukuran. Ukuran minimal, maksimal, atau satuan, atau setengah, atau 1 gelas, 2 gelas, 1 sendok, 2 sendok. Itu harus ada. Jadi ada batasan atau ukuran dalam sebuah teks prosedur. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Harus urut seperti yang Pak Ruli sampaikan di awal. Kalau tidak urut, panduan tersebut akan menyesatkan orang lain. Contoh cara menyalakan komputer. Tidak mungkin kan menyalakan komputer langsung di tombol on off-nya. Pasti stafol dulu, atau pastikan colokan listrik sudah tertancap pada saklar. Kemudian lalu nyalakan tombol on pada CPU, pada monitor. Kemudian siap untuk dioperasikan. Atau cara mematikan komputer, tidak mungkin langsung di tombol mati langsung di tombolannya, kan tidak mungkin. Ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan beruntutan. Kemudian ciri bahasa. Bahasa yang terdapat dalam teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Dalam teks prosedur wajib hukumnya menggunakan teks atau kalimat perintah. Kenapa? Karena di situ termasuk perintah atau anjuran harus dilakukan seseorang yang membaca teks prosedur tersebut. Contoh, tuanglah, aduklah tombol saklar on off pada CPU. Nah, itu kan kalimat perintah. Kemudian terdapat saran dan larangan. Terdapat saran. Contohnya saran ya. Sebaiknya sebelum mengaduk, pastikan terlebih dahulu semua bahan telah dimasukkan di dalam loyang. Kemudian larangan. Jangan matikan stafol sebelum kamu pastikan dulu CPU atau layar monitor telah redup. Nah, itu larangan. Jadi dalam teks prosedur penggunaan bahasa, kalimat larangan, saran, dan kalimat perintah itu harus hukumnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Ini berkaitan sama yang ciri-ciri tadi, ukuran. Jadi dalam teks prosedur membuat sesuatu, contohnya membuat sesuatu minuman boba, tuanglah 2 sendok makan gula ke dalam gelas, lalu kemudian masukkan boba secukupnya atau 2 sendok makan, masukkan bukan karamel ya, apa itu namanya, susu krim sesuai selera. Kemudian tuangkan gula merah di pinggir gelas. Jadi ada ukuran yang akurat. Kita lanjut yang selanjutnya, jenis. Petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, petunjuk membuat sesuatu. Nah, dalam teks prosedur ada 3 jenis. Yang pertama tadi melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, kemudian petunjuk membuat sesuatu. Jadi memang ada 3 jenis teks prosedur, melakukan, menggunakan, membuat. Sama saja dibolak-balik. Jadi membuat sesuatu itu contohnya ya bisa minuman, bisa makanan, bentuknya produk ya. Suatu benda, bentuknya suatu benda. Boleh kerajinan tangan, boleh. Kalau menggunakan sesuatu itu ada alatnya yang akan kalian peragakan atau kalian gunakan. Kemudian yang pertama ini melakukan sesuatu itu ya sebuah kegiatan. Entah itu kamu berlari, jogging, jalan di tempat, menari, joget. Nah, itu termasuk melakukan sesuatu. Oke, karena durasi mungkin cukup sekian dulu. Nanti ada part 2-nya, Pak Ruli sambung untuk pertemuan minggu depannya lagi. Minggu ini materinya ya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, minum jamu, olahraga tiap pagi, berjemur jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.